PT KAI secara konsisten mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. KAI memastikan akan terus berkontribusi untuk membantu pemerintah, khususnya dalam hal mengangkut oksigen yang dibutuhkan pasien COVID-19 baik di rumah sakit maupun di tempat isolasi. Sebagai wujud kontribusi, PT Kereta Api Indonesia menggratiskan biaya angkutan oksigen dan tabung oksigen kosong untuk kepentingan non-komersial. Layanan angkutan logistik ini diperuntukkan untuk oksigen yang digunakan dalam penanganan COVID-19. VP Public Relation KAI Joni Martinus menjelaskan, layanan gratis ini dilakukan melalui KAI Logistik. Layanan ini diperuntukkan bagi angkutan oksigen dan tabung oksigen kosong dengan tujuan pengiriman ke rumah sakit atau tempat lain yang ditentukan oleh kementerian atau pemerintah daerah atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai sentra pengumpulan oksigen. Promo ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat distribusi oksigen bagi masyarakat yang sedang menjalani pengobatan COVID-19, kata Joni dalam keterangan pers Minggu 18 Juli 2021. KAI sendiri sudah mendapatkan izin khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengangkut B3, bahan berbahaya dan beracun, kategori DG kelas 2, yakni berupa gas, kata Joni. Pemerintah Kota Bogor menerima bantuan 20 unit oksigen konsentrator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pengganti oksigen tabung untuk terapi pasien COVID-19 di rumah sakit. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengatakan bantuan 20 unit oksigen konsentrator itu akan dialokasikan untuk dimanfaatkan di IGD RSUD Kota Bogor sebanyak 5 unit dan untuk Rumah Sakit Perluasan RSUD Kota Bogor sebanyak 15 unit, Sabtu 17 Juli 2021. Adanya bantuan 20 unit oksigen konsentrator ini dapat membantu penanganan banyak pasien COVID-19 di Kota Bogor. Kebutuhan oksigen di rumah sakit di Kota Bogor untuk penanganan pasien COVID-19 sangat tinggi. Untuk RSUD Kota Bogor saja, kebutuhan oksigen sekitar 4,8 ton per hari, ujarnya. Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek atau Muhammad bin Zayed ditutup sementara. Penutupan dilakukan selama sepekan hingga 22 Juli 2021. Penutupan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor BM.07-02-E/595 tanggal 15 Juli 2021. Lalu, Surat Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor B/211/7 Romawi (1.1.1/2021) Korlantas tanggal 14 Juli 2021 perihal permohonan penutupan jalan tol layang elevated. Dia berharap penutupan jalan layang itu dapat mengendalikan laju mobilitas masyarakat keluar masuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selama libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dengan begitu, dapat mencegah penyebaran penularan COVID-19. George menekankan penutupan jalan tol layang MBZ tidak berlaku bagi pelaku perjalanan sektor esensial dan kritikal. Kategori yang dikecualikan dalam masa PPKM darurat itu dapat menggunakan jalan tol Jakarta Cikampek bawah untuk melanjutkan perjalanan dari dan atau menuju Cikampek. Mulai 16 Juli 2021 pukul 00 WIB, jalan layang MBZ ditutup sementara untuk mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat selama libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, kata Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, George IMP Manurung, melalui keterangan tertulis Jumat 16 Juli 2021. Jasa Marga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat pemberlakuan penutupan tersebut. Diimbau kepada pengguna jalan agar turut mendukung PPKM darurat ini dengan tetap di rumah saja, mematuhi protokol kesehatan, isi BBM dan saldo uang elektronik yang cukup, mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas serta istirahatlah jika lelah berkendara, ucap George.